kali ya Pak ya. Oke, baik, saya akan tambahkan dari market review ya. Saya akan coba dari pandangan dari sudut sisi teknikal maupun dari sisi fundamental dan peluang yang bisa kalian informasikan ke calon nasabah kalian. Oke, yang pertama selalu saya soroti mengenai dari kondisi mata uang Amerika, dolar Amerika atau greenback ya. Dolar Amerika mengalami penguatan. Kita tahu sejak awal pekan kemarin dolar Amerika sempat mengalami tekanan pelemahan ya, sempat turun ke level 102.30-an. Namun kemarin kembali menguat ya, kembali naik dari level 102.87 melonjak dia ke level 102.91. Ini kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY. Kita tahu penguatan dolar Amerika yang pertama semalam ada rilis data inflasi di tingkat konsumen, yaitu CPI yang yearly, CPI monthly maupun yang core CPI yang monthly. Dari ketiga data inflasi tingkat konsumen tersebut mayoritas good for dolar Amerika. Ini yang semakin mendukung penguatan dari dolar Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua, ekspektasi. Karena kita tahu saat ini sentimen market yang berkembang di market adalah bahwa Bank Sentral Amerika atau The Fed akan mulai memangkas tingkat suku bunganya pada Juni nanti. Ini kita bisa lihat dari Fed Watch. Fed Watch adalah alat survei yang digunakan untuk mengukur bagaimana keyakinan para pelaku pasar mengenai arah kebijakan dari Bank Sentral Amerika. Ya, sebelum rilis data inflasi semalam, Fed Watch itu mencapai level 71%. Ya, para pelaku pasar meyakini Bank Sentral Amerika akan mulai memangkas di bulan Juni nanti. Namun, pasca rilis data inflasi semalam yang dari 3,1 diprediksi unchanged 3,1, aktualnya atau kenyataannya menjadi 3,2%. Ini menandakan bahwa tingkat inflasi Amerika masih naik. Ya, jadi mulai memudar tuh Fed Watch yang tadi saya katakan dari 71% turun menjadi 67%. Hal ini yang semakin mendukung penguatan dari dolar Amerika. Untuk pergerakan market di hari ini, potensi penguatan dolar akan mencapai level 103 kembali. Kalau dari sisi teknikal ya. Dari sisi fundamental, nanti malam SPI akan rilis data high impact Amerika. Namun esok akan kembali rilis data inflasi lanjutan yaitu PPI. Oke, itu untuk dolar Amerika. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market. Yang pertama terhadap gold. Kalau kalian perhatikan VT saya kemarin, saya prediksi akan junam. Ya. Kalau untuk hari ini, untuk pergerakan market di gold atau di emas, secara teknikal masih berpotensi akan junam, masih berpotensi akan bearish. Arahnya kemana Pak? Oke. Kemarin saya prediksi akan ke level 2150 sampai dengan 2135. Saya prediksi level 2135 akan terjadi di hari ini. Ya. Kalau apa? Yang level yang terendah kemarin, karena terendah kemarin kan tertinggi 2184, terendahnya 2150, sekitar 34 poin. Ya. Untuk hari ini, saya prediksi pergerakan gold akan di atas normal kembali. Karena kita tahu pergerakan normal gold adalah 10 sampai dengan 30 poin. Ekspektasi pergerakan hari ini bisa mencapai 40 poin. Meskipun SPI akan rilis data. Wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena emas sudah berada di level overbought-nya, jenuh belinya. Jadi potensi penurunan sangat tajam untuk pergerakan gold. Ya. Sasarannya kemana? Yang terjauh adalah yang tadi saya katakan 2135. Kalau naik bagaimana Pak? Kalau saya lihat pergerakan kenaikan, dia nggak akan menyentuh level 70. Karena kenapa? Kalau level 70 berhasil di break, akan kembali level 21 sampai dengan 2195. Bahkan bisa mencapai level 2200. Seperti itu kalau dari sisi teknikal. Dari sisi fundamental yang tadi saya katakan, para pelaku pasar sudah mulai beralih atau switching, ya, yang dari emas beralih ke dolar Amerika dan obligasi. Karena nanti malam tepat di jam 12 malam akan ada rilis yang namanya obligasi dengan tenor 10 tahun. Ya, karena yield obligasi akan berpengaruh terhadap dolar Amerika dan pastinya akan berdampak terhadap pergerakan semua market terutama terhadap gold seperti itu. Oke. Sekarang kita beralih ke minyak. Minyak secara teknikal berpotensi akan melanjutkan kenaikannya. Karena apa? Yang pertama, pada time frame yang daily sudah terbentuk yang namanya bullish engulfing. Yang pertama. Yang kedua, dari sisi fundamental, nanti malam akan ada rilis data crude oil inventory atau data cadangan minyak mentah Amerika. Diprediksi akan berkurang. Korelasinya, jika cadangan minyak mentah Amerika berkurang,
berarti penggunaan bahan bakar digunakan untuk produksi. Jadi produksi meningkat, ya. Ini yang mendukung harga minyak melanjutkan kenaikannya. Oke, sekarang kita coba beralih ke forex major rate. Euro, pound sterling, Aussie serta yen. Ya. Yang pertama saya soroti adalah pound sterling karena ini berbarengan dengan nanti siang tepat di jam 2 ada rilis data GDP Inggris, Gross Domestic Product dari Inggris. Ya, diprediksi akan naik dari minus 0,1% menjadi 2,0%. Perlu saya ingatkan ke teman-teman, kalau ekspektasi data Inggris bagus, biasanya di atas 50% aktualnya juga akan bagus. Jadi potensi penguatan pound sterling akan terjadi nanti di sesi Eropa. Ya, oke. To the euro, euro mengalami tekanan atau pelemahan karena apa? Penguatan dari dolar Amerika itu yang pertama. Yang kedua, penguatan euro akan terjadi jika nanti pada saat sesi Eropa ada beberapa rilis data ekonomi Eropa yang diprediksi akan positif untuk euro. Jadi potensi penguatan euro akan terbatas. Tapi di sisi Asia akan mengalami tekanan karena apa? Penguatan dari dolar Amerika. Yen justru akan kembali melemah. Karena apa? Dari sisi teknikal sudah terbentuk yang namanya bearish engulfing. Ya. Yang pertama, yang kedua, penguatan dolar juga semakin melemahkan mata uang yen. Dari sisi fundamental, kita tahu Bank Sentral Jepang belum memberikan clue atau sinyal mengenai arah kebijakan baik moneter maupun fiskal yang akan diambil di kedepannya seperti itu. Yang semakin menekan pergerakan dari yen. Ya, oke. Aussie bergerak melemah. Karena apa? Kita tahu penguatan dolar yang pertama. Yang kedua, sikap dari Bank Sentral Australia belum memberikan clue. Alangkah apa yang akan diambil? Apakah akan memangkas tingkat suku bunga atau akan menaikkan tingkat suku bunga? Karena kita tahu hanya Bank Sentral Australia yang belum memberikan statement mengenai kebijakan suku bunganya seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita coba beralih ke indeks saham. Indeks saham Amerika kemarin atau semalam ditutupnya positif. Ya, Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,12%, S&P 1,61%, dan Nasdaq 1,54%. Kenaikan indeks saham Amerika karena apa? Laporan earning, laporan rugi laba beberapa perusahaan yang tergabung di Wall Street ini positif. Ya, tapi untuk pergerakan market di hari ini diprediksi pergerakan semua saham yang ada di Wall Street akan coba turun sejenak. Aksi profit taking. Ya, oke. Sekarang kita coba beralih ke indeks saham Asia, Nikkei dan Hang Seng. Nikkei pernah saya informasikan ke teman-teman, ya, sudah overbought-nya, tertingginya 40.325, tertinggi sepanjang 34 tahun. Sekarang sudah junam dia, menyentuh level 38.200. Potensi penurunan Nikkei masih akan berlanjut. Karena apa? Aksi profit taking. Ya, tapi akan dicermati juga dari kondisi yen. Yang tadi saya katakan, yen berpotensi akan melemah, justru akan menaikkan Nikkei. Tapi kenaikan Nikkei saya prediksi terbatas. Hang Seng justru akan coba menanjak kembali dia, akan coba naikkan. Karena apa? Tadi sudah diinformasikan oleh teman kalian, sikap pemerintahan Cina yang sudah mulai meluncurkan stimulus sebesar 5,1 miliar yuan ini yang mendorong pertumbuhan ekonomi Cina seperti itu. Ini yang menjadi pendorong kenaikan harga Hang Seng seperti itu, ya. Oke. Lalu nanti malam kita akan ke jalur edukasi karena setiap Rabu kita akan buka webinar khusus edukasi plus live trading, ya. Dan seperti biasa juga linknya saya akan share di grup. Baik, untuk market news saya rasa itu aja. Ada yang mau ditanyakan silakan.